Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trini Setiawati Fitri, nomor urut 19 dengan nomor urut 22030 550 2020. Dan teman saya Rifka Rifani dengan NIM 220305501022 nomor urut 16. Baik, kami akan menjelaskan patofisiologi muntaber yang pemaparan materinya dimulai dari Rifka Rifani. Baik, yang pertama adalah pengertian. Gastroenteritis atau muntaber adalah salah satu penyakit yang mampu menyerang organ pencernaan manusia yang ditandai dengan cara buang air besar yang sangat tidak normal, yang berkonsistensi cairan ataupun setengah cair dan kandungan air lebih banyak dari fase pada umumnya. Berlangsung dalam waktu kurang dari 14 hari, yang mana ditandai dengan peningkatan volume frekuensi dan kandungan air. Muntaber ini juga seringkali yang menjadi penyebabnya adalah infeksi, yaitu berupa virus, bakteri, dan parasit. Nah, gastroenteritis ini dapat menyebar melalui kontak yang dekat dengan orang yang telah terinfeksi melalui makanan dan minuman yang terkena virus. Nah, selanjutnya, penyebab muntaber. Menurut Dr. Haikin Rahmat, MSc, penyebab diare ini dapat diklasifikasikan menjadi 6 golongan, yaitu yang pertama infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit. Yang kedua adanya gangguan penyerapan makanan atau disebut malabsorpsi. Yang ketiga keracunan bahan kimia atau racun yang terkandung dalam makanan. Yang keempat imunodefisiensi, yaitu kekebalan tubuh yang menurun. Dan yang kelima adalah penyebab lain. Selanjutnya, untuk gejala klinis dari muntaber ini, gejala utamanya yaitu diare serta mual dan muntah. Gejala ini muncul antara 1-3 hari setelah terinfeksi, dan gejala umumnya ini akan berlangsung selama 1-2 hari, tapi bisa juga hingga 10 hari. Selain mual, muntah, dan mencret, penderita muntaber ini juga dapat mengalami gejala berupa sakit kepala, kram perut, tidak nafsu makan, penurunan berat badan, demam, dan pegal linu. Nah, patofisiologi muntaber dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, berfokus pada peran bakteri dalam mengganggu saluran pencernaan manusia. Nah, gambaran umum patofisiologi muntaber karena bakteri ialah pertama, paparan bakteri. Infeksi muntaber karena bakteri terjadi ketika seseorang terpapar oleh bakteri patogen tertentu, seperti Salmonella, Escherichia coli, Campylobacter, atau Shigella. Paparan biasanya terjadi melalui konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi oleh bakteri tersebut. Nah, pada paparan bakteri ini akan mengalami kolonisasi saluran pencernaan. Bakteri masuk ke dalam saluran pencernaan dan mulai berkembang biak di dalamnya, khususnya di usus halus dan usus besar. Karena terjadinya kolonisasi tersebut, maka terjadinya penghasilan toksin yang beberapa bakteri patogen menghasilkan toksin yang merusak sel-sel epitel yang melapisi dinding usus. Toksin ini dapat memicu radang peradangan dan mengganggu fungsi normal usus. Karena terjadinya toksin tersebut, maka terjadilah diare dan muntah. Paparan bakteri dan produksi toksin dapat mengakibatkan reaksi peradangan dalam usus dan mengganggu penyerapan air dan nutrien. Ini seringkali mengakibatkan diare atau pengeluaran tinja cair dan muntah sebagai respon tubuh untuk mencoba mengeluarkan bakteri dan toksin dari saluran pencernaan ini. Karena terjadinya hal tersebut, maka hilangnya cairan dan elektrolit. Diare dan muntah yang berlebihan dapat menyebabkan hilangnya cairan dan elektrolit dari tubuh, yang dapat mengarah pada dehidrasi. Gejala tambahan muntaber ini, infeksi bakteri pada saluran pencernaan, juga dapat menyebabkan gejala lain seperti demam, kram perut, mual, dan lemas. Pada kesembuhan, pada umumnya muntaber karena bakteri akan sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari hingga beberapa minggu. Penting untuk menjaga dehidrasi yang baik, dan dalam beberapa kasus dokter dapat meresepkan antibiotik dan jika diperlukan untuk mengatasi infeksi
bakteri tersebut. Nah, pencegahan infeksi muntaber karena bakteri melibatkan kebersihan yang baik dalam menyiapkan dan menyimpan makanan, serta memastikan makanan dan air yang dikonsumsi tidak terkontaminasi oleh bakteri patogen. Nah, pengobatan muntaber atau gastroenteritis tergantung pada seberapa parah gejalanya, apakah ini disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau parasit, dan beberapa lama gejalanya berlangsung. Nah, beberapa pengobatan muntaber ialah pertama, rehidrasi. Salah satu langkah terpenting dalam pengobatan muntaber adalah mencegah atau mengatasi dehidrasi yang dapat terjadi akibat diare dan muntah berlebihan. Minum banyak cairan seperti air, larutan oralit, atau elektrolit khusus untuk menghentikan cairan dan elektrolit yang hilang. Kedua ialah diet ringan. Selama periode muntaber, mungkin ingin menghindari makanan berat atau berlemak. Makan makanan ringan seperti nasi, sup, roti, atau sereal dapat membantu meredakan perut yang kembung atau mual. Pengobatan ketiga, hindari makanan yang memicu. Jika tahu makanan tertentu yang memicu gejala muntaber, hindari konsumsi tersebut selama pemulihan. Pengobatan keempat, obat anti muntah. Kadang-kadang obat anti muntah yang dijual bebas dapat membantu meredakan gejala muntah, tetapi sebaiknya berkonsultasi dengan profesional kesehatan sebelum mengonsumsinya, terutama jika memiliki kondisi medis tertentu. Selanjutnya ialah perawatan medis. Jika gejala muntaber sangat parah, berlangsung lebih dari beberapa hari atau disertai dengan tanda-tanda dehidrasi yang serius seperti mulut yang kering, urin sangat sedikit atau berwarna gelap, pusing atau lemas, segera cari perawatan medis. Selanjutnya ialah pengobatan infeksi. Jika muntaber disebabkan oleh infeksi bakteri, dokter dapat meresepkan antibiotik sesuai dengan jenis bakteri yang menyebabkannya. Mungkin itu saja penyampaian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.